Kembali dengan Pak Sianturi Trading System. Teman-teman, kali ini ada yang menarik yang akan saya coba bahas. Teman-teman yang investor pemula ataupun investor yang dari awal sudah pengen memang jadi bermotif investing long. Long itu kalau saya biasanya dari 6 bulan sampai 1 tahun atau bahkan bisa jadi lebih. Tergantung target yang teman-teman berikan. Nah, kondisinya eh, sering teman-teman itu ngelihat terus gitu harganya. Tiap hari dipantengi gitu, nggak perlu. Nah, motif investing itu biasanya teman-teman karena range-nya tadi 6 sampai 1 tahun misalnya, teman-teman nggak usah fokus ke situ. Karena 1 tahun itu ternyata eh rata-rata misalnya di 2022 ini itu hanya 53,2% hari hijaunya di IHSG di bursa kita. Jadi kalau dari total hari itu ada 250, berarti kita hanya butuh 123 hari hijau. Ya kan? Dan kita bisa menerima sisanya itu ya. Tadi 250, sisanya berarti 117 ya dari 123. Hari yang merah untuk tetap mendapat return tahunan yang memadai. Memadai ya kalau saya mungkin 15% gitu ya. Kalau masukin uang 100 juta misalnya 15%, 1 tahun ya dapat 15 juta gitu. Bisa lebih kalau kalau teman-teman mau naikin targetnya. Tapi balik ke teman-teman gitu. Jadi buat apa terlalu gembira atau terlalu sedih gitu kalau pergerakan sahamnya harian gitu. Karena seperti itu totalnya. Apalagi di tahun 2020 kan gitu. Terus menginjak 2021 sahamnya begini. Gitu. Jadi kesabaran gitu ya. Teman-teman yang memiliki motif khususnya di motif investing ya, jangan sampai itu mendistraksi teman-teman gitu dengan melihat terus begitu. Karena harga saham itu menurut beberapa literasi atau literatur, ekspektasi pelaku pasarnya itu, ya kan kalau kata orang Medan, terhadap potensi keuntungan atau kerugian yang sedang dihadapi gitu. Yang misalnya lagi pegang saham A, duitnya banyak situ, terus berekspektasi gitu. Terus wah hatinya ke situ aja gitu. Eh kalau kondisinya gini, harga saham yang kalian lihat setiap hari itu bisa mendistraksi. Belibet gue. Nah, harga saham itu akan ekspektasi pelaku pasar terhadap potensi keuntungan atau kerugian mereka atau kita gitu. Misalnya kita taruh di saham apa ini yang gede, ternyata turun. Modal kita hampir 100% di situ. Kita akan di situ terus ekspektasinya gitu. Itu yang membuat harga itu akhirnya berfluktuasi. Nah, naik turunnya harga saham itu, menurut banyak pelaku pasar, itu mereka bisa mendapat keuntungan di masa depan jika membeli atau menjualnya. Itu makanya harganya berfluktuasi. Nah, pergerakan saham belum tentu mencerminkan pergerakan dari nilai perusahaan itu atau bisnisnya, terutama dalam jangka pendek. Ini perusahaan ini udah bagus nih, pernya bagus nih teman-teman pilih. PBV-nya juga di bawah standar deviasi kebanyakan saham sejenis atau sektor sejenis. Tapi ketika turun, kalian gusar gitu. Nggak percaya akhirnya sama saham itu. Itu yang tidak boleh, teman-teman. Caranya tentu ada. Misalnya strategi entry level teman-teman. Teman-teman bisa masuknya sedikit dulu. Misalnya niat mau taruh di saham A ini 100 juta. Jangan langsung hajar 100 jutanya di harga yang kalian sudah tentukan. Kita nggak pernah tahu. Karena apa? Karena motif kita ngelong. Terus gimana kalau naik, kalau cuma masukinya, ya kan teman-teman bisa masukin 10 juta dulu, 20 juta, dan seterusnya. Mungkin bisa 5 kali. Terus gimana waktu masukin 10 juta langsung naik? Ya udah nggak apa-apa, biarin aja toh motif kita long gitu. Balik ke motif teman-teman. Nah, kalau untuk mendistorsi gimana sih? Untuk memilah psikologi teman-teman, teman-teman bisa buat akun untuk fast trade. Misalnya nggak tahan nih tangan gatel nih untuk membuat
trading harian, teman-teman bisa buat akun sendiri yang khusus fast trade untuk swing gitu. Itu bisa teman-teman akalin. Saya sendiri memiliki 6 atau sampai 9 ya akun RDN masing-masing sekuritas. Ya. Gitu. Jadi teman-teman prinsipnya teman karena itu tidak sehat ya. Sama itu kayak makanan, kalau nggak sehat jangan dimakan. Udah tahu kita penyakitan, kita makan makanan berkalori lagi. Karena pergerakan harga saham itu bisa mempengaruhi mood. Ya, entah menjadi euforia atau khawatir. Itu baperan namanya di pasar. Ya, menurut saya itu euforia pun nggak bagus, khawatir apalagi. Gitu. Bayangkan jika dalam 117 hari kita ngeliatin harga saham yang tadi kita bilang di awal, sahamnya mengalami penurunan, apalagi jika terjadi berturut-turut. Wah, apa nggak akan ngerasa negatif tuh perasaan ya kan? Padahal misalnya turun nih 5 hari berturut-turut kan 7% nih, 35 hari. Itu akan selesai dalam 1 hari aja dengan kenaikan ARA misalnya 35%. See? Jadi enjoy aja. Perbaiki strateginya, jangan dihajar semua. Perbaiki motifnya apalagi, itu yang paling penting. Niat awalnya apa masuk ke saham itu, tentunya sudah ini ya bagus ya, industrinya bagus. Bahkan kita tahu karakter yang punyanya seperti apa gitu. Jadi teman-teman nggak khawatir lagi begitu. Khawatir muncul karena kita nggak prepare dengan baik berkaitan dengan saham apa yang akan kita beli. Gitu. Ya kan? Nah, itulah yang mungkin bisa saya sampaikan untuk meningkatkan kualitas investing teman-teman. Minimal kita bisa tahu what should I do selama 1 tahun ketika kita naruh duitnya di saham yang sudah kita pilih. Semangat, tahun 2023 banyak orang yang bilang resesi dan lain-lain, tetapi di pasar saham selalu menciptakan peluang bahkan setiap harinya. Bye-bye.